Baik, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang ideal. Jadi sebenarnya ideal ini masih ada sedikit hubungannya dengan sapring gitu ya, karena syarat-syaratnya mirip. Saya tuliskan dulu sama seperti di buku kalian. Ideal itu definisinya apa? Misalkan R adalah suatu ring gitu ya. Misalkan R adalah suatu ring. Kemudian I itu adalah subset dari R. I itu adalah subset dari R. Kemudian I itu adalah tidak kosong. Himpunan bagian I disebut ideal ya. Himpunan bagian I disebut ideal jika memenuhi yang pertama X, Y anggota I. Jika X, Y adalah anggota I, maka X plus minus Y itu juga anggota I. Jadi ini tertutup pada operasi pengurangan dan penjumlahan. Yang kedua adalah untuk semua R anggota R besar, untuk semua R anggota R, dan untuk semua X anggota I, maka ya R X itu anggota dari I dan XR itu adalah anggota dari I. Jadi kalau yang R nya di sebelah kiri biasanya disebut ideal kiri ya, yang ini. Kalau R-nya di sebelah kanan berarti dikatakan ideal kanan. Nah, yang dikatakan ideal itu seperti apa? Yang dikatakan ideal itu yang memuat ideal kiri dan kanan. Jadi praktis kalau saya cari semua syaratnya ada 5. Jadi yang pertama ada ini subset, kemudian ada dia tidak kosong, kemudian ini adalah X tertutup pada operasi penjumlahan, X tertutup pada operasi pengurangan, kemudian dia ideal kiri dan ideal kanan gitu. Nah, ada beberapa buku sebenarnya ada yang hanya pengurangan aja, penjumlahannya tidak gitu. Ya boleh juga. Kenapa? Karena pengurangan itu kan sebenarnya dia memiliki inverse. Kalau dia tertutup, biasanya kalau dia tertutup pada operasi inverse-nya atau menjumlahkan dengan inverse-nya, itu biasanya tertutup pada operasi penjumlahannya begitu. Cuma kita mengikuti yang bukunya Pak Mundiri saja begitu ya. Jadi nanti biar mudah. Baik, kita ambil contohnya barangkali seperti apa gitu ya. Baik, contoh misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Buktikan bahwa 2Z jadi bilangan genap pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ideal dari Z gitu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya begitu ya. Kalau kita mau ada soal seperti ini, mengerjakannya tidak jauh berbeda dengan sapring. Jadi kita lihat syaratnya dulu. Baik, untuk mengerjakan ini berarti kita tadi praktiskan syaratnya ada 5. Syarat yang pertama dia adalah subset begitu ya. Jadi syarat yang pertama 2Z itu adalah subset dari Z. Berarti buktikannya gimana? Untuk setiap X anggota
2Z, ya maka X juga pasti anggota Z, begitu ya. Jadi ini untuk yang pertama terbukti. Kemudian yang kedua, 2Z bukan merupakan himpunan kosong. Jadi saya pilih misalkan 6 anggota 2Z, maka 2Z itu bukan anggota himpunan kosong. Ini yang syarat perlu, kemudian syarat wajibnya yang 3 sama 4 itu. Yang ketiga 3, 4 sama 5. Yang ketiga apa? Dia tertutup pada operasi penjumlahan. Ya, jadi ada operasi penjumlahan untuk setiap X, Y anggota 2Z, ya. Dengan kita tulis bentuk umumnya, X-nya adalah 2A, misalkan di mana A anggota bilangan bulat, kemudian Y-nya sama dengan 2B, di mana B-nya adalah anggota bilangan bulat. Maka kalau kita jumlahkan X ditambah Y itu hasilnya 2A ditambah 2B. Nah, kalau ada 2A ditambah 2B bentuk seperti ini, apa sudah melihat bahwa hasil dari X tambah Y adalah anggota 2Z? Belum. Jadi kita rubah dulu, kita gunakan sifat distributif, jadi 2-nya keluar, kemudian A plus B, jadi 2 dikali A plus B. Kok boleh? Iya, kenapa? Karena pertama dia bilangan bulat, dia pasti memenuhi sifat distributif. Yang kedua dia ring, kalau ring juga memenuhi distributif. Nah, kalau A itu anggota bilangan bulat, B anggota bilangan bulat, pasti A, B adalah bilangan bulat, berarti A plus B anggota bilangan bulat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa X plus Y itu adalah anggota dari 2Z. Baik, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat itu tertutup pada operasi pengurangan. Nah, caranya sama untuk setiap X, Y anggota 2Z dengan X-nya adalah 2A, Y-nya adalah 2B, di mana A-nya adalah anggota bilangan bulat, kemudian B-nya juga anggota bilangan bulat, maka X dikurangi Y sama dengan 2A dikurangi 2B. Nah, kalau 2A dikurangi 2B, apakah bentuk ini sudah menyimpulkan bahwa dia anggota bilangan anggota 2Z? Belum. Sama, jadi karena ini adalah ring, maka juga memenuhi sifat-sifat ring. Kemarin dia memenuhi sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, berarti 2-nya bisa keluar, A dikurangi B. Kalau kita punya A anggota bilangan bulat, B anggota bilangan bulat, berarti pengurangannya pasti juga anggota bilangan bulat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jadi X dikurangi Y adalah anggota 2Z. Nah, kemudian sifat yang keempat ada ideal kanan dan ideal kiri. Jadi apa? Dimulai dengan apa tadi? Untuk setiap, begitu ya. Untuk setiap R anggota dari Z, begitu ya. Kemudian atau ambil sebarang juga boleh ya, untuk setiap R anggota Z dan X anggota, dan untuk setiap X anggota 2Z, begitu ya. Ya, untuk setiap untuk setiap R anggota Z dan untuk setiap X anggota 2Z, maka
Yang pertama, kita mengalihkan dulu yang ruas kiri begitu. Kalau kita punya R tadi, berarti R dikali X, maka X nya itu diganti bentuk umumnya tadi 2A, berarti R dikali 2A. Apakah bentuk ini sudah mengatakan bahwa dia anggota R kali X itu anggota 2Z? Belum, harus kita rubah dulu. Jadi bentuknya kita rubah menjadi gini, 2AR. Nah, dari sini kita bisa mengatakan 2 dikali AR. Kalau A tadi anggota bilangan bulat, kemudian R juga anggota bilangan bulat, maka AR-nya anggota bilangan bulat. Nah, dari sini kan 2 dikali bilangan bulat, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa jadi R dikali X anggota 2Z. Baik, ini untuk yang ideal kiri. Kemudian kalau untuk yang ideal kanan, jadi X dikali R. Sekarang X-nya tadi apa? X-nya tadi 2A, berarti 2A ini sesuai dengan yang atas ya, tidak perlu saya tuliskan biar cepat maksud saya. Ya, ini tidak perlu ditulis. X-nya itu sudah mengikuti yang atas, bentuk umumnya saya misalkan 2A begitu. Ya, 2A dikali R. Apakah bentuk ini sudah menyimpulkan bahwa X kali R anggota bilangan 2Z atau anggotanya 2Z? Belum. Jadi harus kita rubah dulu, 2 dikali AR. Nah, sama, jadi A anggota bilangan bulat, R anggota bilangan bulat, berarti perkaliannya juga pasti anggota bilangan bulat. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa AR anggota bilangan bulat, sehingga jadi kita bisa mengatakan X kali R itu adalah anggota dari 2Z. Nah, kita lihat bahwa dari syarat 1 sampai 4 kita bisa mengatakan bahwa dari 1 dan sampai 4, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 2Z merupakan ideal. Nah, ini yang pembuktiannya seperti itu.